mengkritik Jokowi. Ganjar yang mulanya dianggap menjadi penerus Presiden Jokowi malah mengkritik Jokowi dan keluarganya. Hal ini juga yang menurut laporan survei Denny Ja menurunkan elektabilitasnya. Kritik keras kubu Ganjar terhadap Jokowi dan keluarganya membuat posisinya semakin merosot. Apalagi Ganjar sempat menyebut nilai Jokowi jeblok dalam pemerintahan. Data survei LSI Denny Ja menyebutkan blunder itu membuat elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 353% per Oktober 2023 ke 28,6% di awal November 2023. Permasalahan dengan Capres PDIP. Pernyataan Ganjar yang menyebutkan bahwa Capres PDIP adalah petugas partai turut merosotkan elektabilitasnya serta PDIP. Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri menekankan kalau kader partai harus patuh terhadap tugas partai yang diberikan dan ketidakpatuhan akan mengakibatkan pemecatan. Gubernur Jawa Tengah itu merespon pernyataan Ketua PDIP tersebut pada pidatonya saat acara peresmian sejumlah kantor PDIP dan DPC pada Minggu 30 Mei 2021. Ganjar menegaskan bahwa salah satu konsekuensi jika tidak patuh akan dikeluarkan dari partai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilih, mengingat kader partai harus patuh terhadap tugas partai yang diberikan. Peneliti LSI Denny Ja Hanggoro Doso Pamungkas dalam rilis survei bertajuk "Melebarnya Jarak Elektabilitas Prabowo versus Ganjar" juga sempat menyebutkan bahwa labeling petugas partai membuat Ganjar ikut keok. Ganjar mengaku bahwa sebagai kader partai memang petugas partai yang harus tegas lurus. Dalam hal ini, LSI Denny Ja mencatat 69,9% publik tidak suka presiden disebut petugas partai. Sebut Najwa Shihab MC. Ganjar Pranowo pada saat menghadiri acara Mata Najwa on Stage Yogyakarta bertema 3 baca pres bicara gagasan pada hari Selasa 19 September 2023 lalu sempat blunder soal pekerjaan dari Najwa Shihab. Hal itu bermula saat Ganjar menyebut harusnya lulusan terbaik seperti Najwa menjadi dosen saja. Dikutip percakapan wawancara dengan Najwa Shihab nampak alot. Kalau bisa 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen, ya dong, masa jadi MC atau Master of Ceremony, ungkap Ganjar. Siapa mas yang MC? Saya jurnalis, bukan MC, sebut Najwa Shihab. Ya jurnalis lah kalau begitu, lanjut Ganjar. Kalimat Ganjar sontak saja nih membuat Najwa semakin geram. Pasalnya mantan gubernur Jawa Tengah itu seolah-olah merendahkan profesi jurnalis. Kenapa mas? Lagi pula jurnalis itu profesi yang membanggakan, semprot Najwa Shihab. Nah, pernyataan Ganjar mengenai lulusan terbaik tidak seharusnya menjadi MC juga menimbulkan polemik. Hal ini menunjukkan ketidaksinambungan pemikiran dan menjadi sorotan karena menghina profesi lain, serta meragukan kompetensinya sebagai calon presiden. Dianggap arogan. Pengamat politik Citra Institute Efriza menyebut salah satu yang membuat Ganjar Pranowo dapat suara kecil karena arogansinya. Efriza menyebut Ganjar terlalu arogan karena menyerang capres lain, terutama Prabowo Subianto dengan begitu keras. Bahkan Rocky Gerung membuat pernyataan pada sebuah acara yang menyebutkan jika keangkuhan ada pada capres nomor 3, yakni Ganjar Pranowo pada sesi debat capres lalu. Pernyataan soal video porno. Ganjar membuat pernyataan kontroversial dalam sebuah podcast yang menyebutkan hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar dalam sebuah podcast. Beliau mengatakan nih bahwa dirinya itu menonton film porno karena menganggap itu adalah hal yang wajar. Sebab itu merupakan aktivitas orang dewasa dan dirinya tergolong telah dewasa dan wajar saja ketika menontonnya, ungkapnya. Nah, pengakuan Ganjar soal video porno nih dalam jejak pendapat LSI Denny Ja 86,1% responden menilai seorang capres tidak wajar jika suka menonton video porno. Hanya 6,5% saja yang menganggap hal tersebut wajar. Penolakan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Ganjar menolak kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia yang menyebabkan kontroversi dan dianggap sebagai pembatalan ajang tersebut.
Akibatnya Ganjar dinilai sebagai sosok yang berperan dibatalkannya ajang tersebut terselenggara di Indonesia. Nah, pernyataan tersebut juga senada dengan Gubernur Bali Wayan Koster yang menolak kehadiran timnas Israel dalam pertandingan di Indonesia. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan komitmen Indonesia terhadap Palestina. Penolakan didasarkan pada pernyataan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, yang menentang keberadaan negara Israel yang disuarakan pada Konferensi Asia Afrika sebagai gerakan non-blok. Ganjar juga meminta panitia dan pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 dapat berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Nah, dari hasil survei LSI Denijia ini, sebagian besar publik menilai bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial Ganjar Pranowo telah merugikan dirinya dan elektabilitasnya sebagai calon presiden. Blunder-blunder yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi citra dan elektabilitasnya sebagai seorang calon presiden.